Penasihat hukum Richard Eliezer, Roni Talapesi, menilai jaksa penuntut umum tidak memiliki alasan yuridis yang kuat ketika menuntut pidana 12 tahun kepada kliennya. Dilema tersebut disebut penasihat hukum sebagai kegalauan jaksa. Tanggapan ini disampaikan dalam sidang lanjutan kasus pembunuhan berencana Nofriansyah Yosua Huta Barat dengan agenda pembacaan duplik atas replik jaksa penuntut umum yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis 2 Februari 2023. Roni menyebut dilema yuridis jaksa dalam repliknya memperlihatkan ketidakyakinan atau keraguan-raguan. Padahal Richard dinilai telah memenuhi syarat sebagai saksi pelaku yang mendapatkan perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Salah satunya adalah bukan pelaku utama dalam suatu tindak pidana. Hal itu juga diakui jaksa melalui surat tuntutannya yang mengakui Richard sebagai saksi pelaku yang bekerja sama, bahkan memuji kejujuran dan konsistensinya. Banyak yang salah jalan, tapi merasa tenang karena banyak teman yang sama-sama salah. Beranilah menjadi benar meskipun sendirian. Setelah kami menguraikan seluruh dalil-dalil dalam duplik ini, tim penasihat hukum terdakwa tetap berpegang teguh pada nota pembelaan pledoi yang telah kami bacakan pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023. Oleh karenanya, dalil-dalil yang dikemukakan oleh penuntut umum dalam replik haruslah dikesampingkan karena tidak berdasarkan hukum dan tidak memiliki argumentasi yuridis yang kuat. Di sisi lain, penasihat hukum menilai bahwa jaksa sudah dengan jelas dan tegas menempatkan Ferdy Sambo sebagai pelaku utama, baik dalam dakwaan, tuntutan maupun repliknya. Dengan demikian, penasihat hukum menilai jaksa tidak konsisten. Padahal perkara tersebut dapat diungkap berkat keterangan Richard sehingga menjadi terang dan menguak peran pelaku utama yakni Ferdy Sambo. Penasihat hukum juga membantah dalil jaksa yang menyatakan bahwa Richard adalah eksekutor yang memiliki peran dominan dibandingkan terdakwa lain kecuali Sambo. Menurut penasihat hukum, hal itu tidak lepas dari fakta bahwa dalam kesatuan dan tingkat kepangkatannya, Richard hanya diajarkan untuk patuh menjalankan perintah. Dengan demikian, Richard tidak memiliki sarana, prasarana, serta kemampuan objektif untuk keluar dari tekanan dan perintah Sambo. Untuk itu, penasihat hukum memohon majelis hakim untuk mengabulkan nota pembelaan terdakwa, yakni menyatakan perbuatan yang dilakukan terdakwa tidak dapat dipidana karena terdapat alasan penghapus pidana. Kemudian memohon majelis hakim untuk menyatakan terdakwa lepas dari segala tuntutan dan dipulihkan hak-haknya. Adapun setelah pembacaan duplik, Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso menjadwalkan sidang dengan agenda pembacaan putusan terhadap terdakwa Richard Eliezer pada Rabu 15 Februari 2023.